Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Prof. Mas Hadi. Perkenalkan, nama saya Arzika Basmariansyah dengan NPM 70252101114 dari Universitas Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul AI, alat bantu belajar atau jalan pintas mencontek. Topik ini saya pilih karena saat ini penggunaan artificial intelligence atau AI sudah menjadi bagian dari kehidupan mahasiswa. Hampir setiap hari kita menggunakan AI baik untuk mencari informasi, memahami materi, maupun membantu mengerjakan tugas. Namun di balik berbagai manfaat tersebut, muncul pertanyaan penting, apakah AI itu benar-benar membantu proses belajar atau justru membuat kita bergantung dan mengurangi kemampuan berpikir? Untuk latar belakang AI tersendiri itu merupakan teknologi yang mampu meniru cara manusia berpikir, belajar, dan memproses informasi. Dalam dunia pendidikan, AI berkembang sangat pesat dan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Kehadiran AI tentu memberikan banyak manfaat karena dapat mempercepat proses belajar serta mempermudah mahasiswa memperoleh informasi. Tetapi penggunaan AI juga menimbulkan tantangan, terutama berkaitan dengan etika dan kejujuran akademik. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa kita perlu memahami bahwa AI seharusnya menjadi pendukung proses pembelajaran, bukan menggantikan kemampuan berpikir kita sendiri. Apa sih? Apa sih itu artificial intelligence? Lalu apa sebenarnya AI itu? Secara sederhana, AI adalah teknologi yang dirancang agar komputer mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti memahami bahasa, menganalisis data, memberikan rekomendasi, hingga menjawab pertanyaan. Dengan kata lain, AI bukan hanya sekedar mencari pencari, tetapi mampu menghasilkan informasi berdasarkan data yang telah dipelajari. Contoh AI yang sering digunakan mahasiswa saat ini terdapat berbagai platform AI yang sering digunakan mahasiswa. Yang pertama adalah ChatGPT yang banyak dimanfaatkan untuk memahami materi, membuat kerangka tulisan, maupun berdiskusi mengenai suatu topik. Kemudian ada Gemini dari Google yang memiliki keunggulan dalam pencarian informasi yang terhubung dengan layanan Google. Selanjutnya ada Microsoft Copilot yang berinteraksi dengan Microsoft Office sehingga membantu penyusunan dokumen maupun presentasi. Terakhir ada Perplexity AI yang cukup sering digunakan karena mampu memberikan jawaban serta sumber referensinya. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, tetapi tujuan utamanya tetap sama, yaitu membantu proses belajar. Selanjutnya, manfaat AI dalam pembelajaran. Apabila digunakan secara bijak, AI memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa. Pertama, AI dapat membantu memahami materi yang sulit dengan penjelasan yang lebih sederhana. Kedua, AI mampu memberikan contoh soal beserta pembahasannya sehingga memudahkan proses latihan. Ketiga, AI dapat membantu menemukan ide penelitian atau topik penulisan. Selain itu, AI juga dapat membantu memperbaiki tata bahasa dalam penulisan karya ilmiah serta menghemat waktu dalam mencari informasi. Namun perlu diingat, AI hanya membantu mempercepat proses belajar, sedangkan memahami tetap harus dibangun oleh kita sendiri. Di sisi lain, penggunaan AI yang tidak bijak juga memiliki dampak negatif. Mahasiswa dapat menjadi malas berpikir kritis karena terbiasa menerima jawaban secara instan. Selain itu, ketergantungan terhadap AI dapat menurunkan kemampuan menulis, menganalisis, dan memecahkan masalah sendiri. Penggunaan AI tanpa pemahaman juga meningkatkan resiko plagiarisme dan dapat mengurangi integritas akademik. Jika kondisi ini terus terjadi, maka tujuan pendidikan untuk membentuk kemampuan berpikir justru tidak akan tercapai. Selanjutnya adalah mengenai etika akademik. Pada dasarnya, menggunakan AI bukanlah sesuatu yang dilarang. Yang menjadi masalah adalah bagaimana cara kita menggunakannya. Misalnya, menyalin seluruh jawaban AI tanpa memahami isinya, mengaku hasil AI sebagai karya pribadi, atau menggunakan AI saat ujian yang secara aturan melarang penggunaannya. Jadi yang harus dijaga bukan hasil karyanya, tapi juga kejujuran dalam proses belajar. Perbedaan penggunaan AI yang tepat dapat dilihat secara kita memberikan perintah atau prompt. Contoh yang kurang tepat adalah meminta AI mengerjakan seluruh tugas hingga selesai. Sebaliknya,
Penggunaan yang lebih baik adalah meminta AI menjelaskan satu konsep dengan bahasa sederhana, memberikan contoh kerangka makalah, atau membantu mengoreksi tata bahasa. Dengan cara tersebut, AI berfungsi sebagai pendamping belajar, bukan sebagai pengganti kemampuan kita. Walaupun AI semakin canggih, kemampuan manusia tetap tidak dapat digantikan di dunia kerja. Perusahaan tidak hanya mencari orang yang mampu menggunakan AI, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, berkomunikasi, berkreasi, dan mengambil keputusan. AI memang dapat memberikan berbagai jawaban, tapi kualitas keputusan tetap bergantung pada kemampuan manusia dalam menganalisis dan mengevaluasi informasi tersebut. Karena itu, kemampuan berpikir tetap menjadi kompetensi utama yang harus dikembangkan. Melalui presentasi ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menggunakan AI secara bertanggung jawab. Jadikanlah AI sebagai teman belajar, bukan sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan tugas. Mari kita manfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tanpa mengorbankan kejujuran dan kemampuan berpikir kita sendiri. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi mahasiswa yang memiliki integritas dan kompetensi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa artificial intelligence memiliki banyak manfaat dalam dunia pendidikan apabila digunakan secara tepat. Namun, apabila disalahgunakan, AI justru menurunkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan ketergantungan, serta mengurangi integritas akademik. Oleh karena itu, pilihan ada di tangan kita. AI dapat menjadi alat bantu belajar yang sangat bermanfaat atau justru menjadi jalan pintas yang menghambat perkembangan diri. Semuanya bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Dengan demikian, presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.